Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang kakak semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Welcome to Elvina Edukasi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang surat pribadi dan surat dinas. Namun sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Rabbal 'Alamin. Berdoa selesai. Nah, langsung saja yuk simak penjelasan di video ini. Let's study together. Pernahkah kamu menulis surat? Dan surat jenis apa saja yang sudah kalian ketahui? Nah, di dalam video kali ini kita akan membahasnya bersama-sama. Nah, coba abang kakak perhatikan pada layar abang kakak semua. Di sini ada satu contoh surat. Kira-kira surat ini termasuk ke dalam jenis surat apa ya? Surat dinas atau surat pribadi? Iya, benar sekali. Ini adalah termasuk ke dalam jenis surat pribadi. Nah, yang kedua, kira-kira ini termasuk dalam jenis surat apa ya? Iya, benar sekali. Ini adalah contoh jenis surat dinas. Lalu, apa bedanya surat pribadi dan surat dinas? Nah, mari kita pelajari bersama-sama ya. Pada video kali ini, kompetensi dasar yang akan kita capai adalah 3.11, yaitu mengidentifikasi informasi baik berupa kabar, keperluan, permintaan, dan atau permohonan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Kompetensi dasar 4.11 menyimpulkan isi berupa kabar, keperluan, permintaan, dan atau permohonan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajarannya yang pertama, setelah mempelajari materi ini, peserta didik mampu mengidentifikasi informasi baik berupa kabar, keperluan, permintaan, atau permohonan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajaran yang kedua, setelah mempelajari materi ini, peserta didik mampu menyimpulkan isi, kabar, keperluan, permintaan, dan atau permohonan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Yang pertama, kita harus pahami dulu yang dimaksud dengan pengertian surat, baik itu surat dinas ataupun surat pribadi dan beberapa fungsinya. Yang dimaksud dengan surat adalah sarana atau alat komunikasi untuk menyampaikan informasi atau pernyataan secara tertulis dari pihak satu kepada pihak yang lain. Fungsi surat selain sebagai alat komunikasi juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai dokumentasi tertulis. Yang kedua, sebagai alat pengingat untuk objek yang telah terlupakan. Yang ketiga, bukti historis untuk menyelidiki keadaan orang, organisasi, atau sejarah bangsa. Yang keempat, menjadi surat jaminan, misalnya jaminan keamanan dan jaminan tanggungan. Yang kelima, menjadi alat promosi bagi biro, kantor, atau perusahaan. Yang keenam, menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Nah, ada apa saja sih jenis-jenis surat? Jenis surat yang akan kita pelajari ada dua. Yang pertama, surat pribadi. Yang kedua adalah surat dinas.
Nah, dari surat pribadi dan surat dinas ini akan terbagi lagi menjadi beberapa pengelompokan. Yang dimaksud dengan surat pribadi adalah jenis surat yang berisi keperluan pribadi yang biasanya ditulis secara pribadi dan ditujukan kepada orang lain menggunakan bahasa yang tidak baku. Surat pribadi biasanya dipakai dalam pergaulan sehari-hari yang terjadi dalam komunikasi antara anak dengan orang tua, antara kerabat, ataupun teman. Ciri-ciri dan jenis surat pribadi. Jenis surat pribadi terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah surat pribadi kekerabatan, yang kedua adalah surat pribadi persaudaraan. Yang dimaksud dengan surat pribadi kekerabatan adalah surat pribadi yang dikirimkan kepada anggota keluarga atau kerabat. Isi surat pribadi kekerabatan dapat menyangkut permasalahan sehari-hari. Misalnya, surat pribadi kekerabatan itu dikirimkan oleh anak untuk orang tua. Dan isinya bisa berupa menanyakan kabar ataupun menyampaikan beberapa keperluan yang berkaitan dengan permasalahan sehari-hari. Yang kedua adalah surat pribadi persaudaraan. Surat pribadi persaudaraan adalah surat yang dibuat oleh seseorang untuk dikirimkan kepada orang lain. Pengirim dan penerima surat tidak memiliki hubungan kekerabatan. Hubungan antara keduanya misalnya sebagai teman lama, sahabat karib, sahabat pena, orang yang baru dikenal, atau orang yang berjasa kepada kita. Kemudian isi surat pribadi persaudaraan dapat berupa perkenalan, ucapan ulang tahun, ucapan selamat, ucapan berduka, ucapan terima kasih, dan ucapan permohonan maaf. Jadi perbedaan antara surat pribadi kekerabatan dan surat pribadi persaudaraan. Kalau surat pribadi kekerabatan itu dikirim oleh dan untuk yang memiliki hubungan keluarga, misalnya dari anak kepada orang tua atau dari kakak kepada adiknya, dan isinya bersifat permasalahan sehari-hari. Sedangkan surat pribadi persaudaraan ini, suratnya itu ditulis, dikirim dan diterima oleh yang tidak memiliki hubungan kekerabatan atau tidak memiliki hubungan keluarga. Persaudaraan ini hanya sekadar teman ataupun sahabat. Oke, sampai di situ paham ya anak-anak mengenai perbedaan antara surat pribadi persaudaraan dan surat pribadi kekerabatan. Baik, kalau anak-anak sudah paham sampai di sini, mari kita lanjutkan ke materi yang berikutnya. Nah, selain itu, kita juga harus mengetahui yang namanya unsur-unsur surat pribadi. Kira-kira unsur surat pribadi itu ada apa saja ya? Nah, abang kakak perhatikan ya di layarnya dan abang kakak dengarkan juga penjelasan yang saya sampaikan. Unsur-unsur dalam surat pribadi yang pertama adalah tanggal surat. Abang kakak bisa perhatikan posisi letak setiap masing-masing unsur karena di situ penempatan dalam penulisannya. Tanggal surat itu berada di pojok kanan atas. Unsur yang kedua adalah alamat surat. Alamat surat letaknya di bawah tanggal surat dan berada di sebelah kiri atas. Yang ketiga adalah pembuka surat atau salam pembuka. Letaknya di bawah alamat surat dan harus diberi spasi antara alamat dan salam pembuka. Yang keempat adalah pendahuluan. Yang kelima adalah isi surat. Yang keenam adalah penutup. Dan yang ketujuh adalah salam penutup. 8 harus dibubuhi atau diberi tanda tangan. Dan yang ke-9 adalah nama terang. Nama terang itu adalah nama si pengirim surat.
Kalau alamat surat ini itu adalah alamat yang dituju. Oke, sampai di sini paham ya? Baik, kita lanjut. Nah, abang kakak perhatikan, di sini ada contoh surat pribadi. Bogor, 8 Juli 2019. Untuk sahabatku Diana Selena di Medan. Salam manis. Hai Diana, bagaimana kabarmu? Semoga kamu sehat selalu ya. Aku di Bogor juga sehat. Diana, sudah lama kita tidak berjumpa ya. Aku sudah lama tidak mengunjungi rumah nenek di Medan. Libur sekolah kali ini aku hanya di Bogor karena ayah dan ibuku tidak mendapatkan libur dari kantornya. Oh iya, aku ingin bercerita kegiatanku selama libur ini. Libur sekolah kali ini aku isi dengan mengikuti pelatihan membuat kerajinan tangan untuk siswa SMP. Aku berlatih membuat berbagai macam kerajinan tangan dari bambu, kayu, dan barang bekas. Kapan-kapan kalau kamu main ke rumahku, aku tunjukkan hasil karyaku ya. Semoga kamu juga menikmati liburan sekolahmu ya. Sekian surat dariku, lain waktu kita sambung lagi. Salam kangen, sahabatmu. Tanda tangan, Tiara Maheswari. Nah, abang kakak, ini adalah contoh surat pribadi. Nah, ibu akan menyampaikan unsur-unsurnya secara langsung pada contoh surat pribadi berikut ini. Tolong simak dan perhatikan ya. Nah, abang kakak lihat. Pada kotak itu yang ditunjuk adalah Bogor 8 Juli 2019. Itu adalah sebagai tempat dan tanggal pembuatan surat. Kemudian yang kedua, untuk sahabatku Diana Selena di Medan. Itu adalah nama dan alamat si penerima surat. Yang ketiga ada salam pembuka. Contoh salam pembuka, salam manis. Nah, kemudian paragraf pertama itu adalah disebut dengan pendahuluan surat. Pendahuluan surat biasanya berisi tentang menanyakan kabar dari orang yang kita kirim surat dan menyampaikan kondisi yang kita alami juga. Misalnya dalam keadaan sehat, berarti ditulis sehat. Kemudian paragraf kedua adalah isi surat. Nah, isi surat ini sudah mengenai isi dari surat tersebut, apa yang ingin disampaikan. Dan selanjutnya adalah paragraf ketiga, itu adalah sebagai penutup surat. Kemudian, salam kangen itu merupakan salam penutup. Kemudian tanda tangan dan nama. Selanjutnya, nah, berdasarkan surat pribadi tersebut, setelah tadi saya bacakan mengenai contoh surat pribadi tersebut, selanjutnya adalah kita harus mengidentifikasi surat pribadi tersebut. Nah, dalam mengidentifikasi, apa saja yang harus kita sampaikan? Yang pertama, surat pribadi tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, surat pribadi tersebut dikirim oleh seorang anak bernama Tiara Maheswari kepada sahabatnya Diana Selena. Yang kedua, ragam bahasa yang digunakan Tiara Maheswari termasuk ragam bahasa santai. Yang ketiga, isi surat pribadi tersebut, Tiara Maheswari menanyakan kabar sahabatnya di Medan dan menceritakan kegiatannya selama libur sekolah. Dan yang keempat adalah, dalam surat pribadi tersebut, terdapat tanggal surat, alamat surat, pembuka surat atau salam pembuka, pendahuluan, isi, penutup surat, tanda tangan, dan nama pengirim. Nah, itu cara kita mengidentifikasi dari surat pribadi tersebut. Jadi, ketika nanti abang kakak diminta untuk mengidentifikasi surat pribadi yang lain, maka buatlah jawaban kurang lebih seperti ini, seperti contoh ini. Jadi, ada dijelaskan siapa pengirimnya, siapa penerimanya, kemudian bagaimana ragam bahasa yang digunakan, kemudian isi suratnya seperti apa, dan di dalam surat pribadi tersebut ada unsur apa saja yang disampaikan. Nah, di bagian ini yang harus abang kakak pahami betul-betul. Baik, sampai di sini paham ya abang kakak semua? Baik,
kita lanjutkan. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai surat dinas. Yang dimaksud dengan surat dinas adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh sebuah instansi atau lembaga tertentu untuk keperluan dinas. Surat dinas termasuk surat resmi karena penulisannya menggunakan format khusus, bentuknya formal, dan menggunakan bahasa yang baku atau bahasa yang resmi. Surat dinas umumnya dikeluarkan oleh instansi pemerintah atau swasta untuk keperluan tertentu. Kira-kira apa saja ya yang termasuk dalam jenis-jenis surat dinas? Jenis-jenis surat dinas ada 5 yang akan kita pelajari pada materi kali ini. Yang pertama adalah surat permohonan, yang kedua adalah surat tugas, yang ketiga adalah surat perizinan, yang keempat surat pemberitahuan, dan yang kelima adalah surat undangan. Nah, seperti yang dapat abang kakak lihat pada layar, di situ sudah ada contoh beberapa surat. Ada contoh surat permohonan, surat tugas, surat perizinan, surat pemberitahuan, dan surat undangan. Nah, dalam video kali ini, saya juga akan menjelaskan kepada abang kakak apa yang dimaksud dengan surat permohonan dan bagaimana contohnya. Mari simak terus video ini. Coba abang kakak perhatikan. Di dalam layar kalian ada satu buah surat. Kira-kira itu masuk dalam jenis surat apa ya? Iya, benar sekali. Itu adalah masuk dalam jenis surat dinas dengan bentuk permohonan. Dari mana kita bisa mengetahuinya? Kita bisa tahu dari isi surat ataupun dari perihalnya. Coba abang kakak perhatikan. Di sini saya hanya ingin menyampaikan kepada abang kakak untuk melihat saja bentuk contoh surat permohonan. Karena di dalam surat ini ada beberapa kesalahan yang nantinya akan kita pelajari bersama, ya. Nah, itu adalah contoh surat permohonan. Nah, jadi surat permohonan itu biasanya digunakan untuk meminta bantuan. Surat permohonan ini ditujukan kepada sebuah instansi atau perseorangan dengan jabatan yang lebih tinggi. Seperti dalam contoh surat ini, ya, yang dalam layar ini, bisa kalian lihat. Di dalam surat ini berisi perihal permohonan bantuan dana TH 2013. Nah, jadi di sini ada permohonan biaya bantuan dana untuk kegiatan atau ya mencukupi kebutuhan anak-anak asuh kami yang berada di panti asuhan Al-Hidayah. Nah, seperti itu. Ini adalah contoh dari surat permohonan. Selanjutnya adalah, nah, kira-kira ini jenis surat apa ya? Ya, benar. Ini adalah jenis surat dinas dengan bentuk surat tugas. Surat tugas itu adalah surat yang dikirimkan kepada satu atau beberapa orang untuk menjalankan tugas tertentu oleh instansi, organisasi, atau perusahaan. Nah, seperti yang abang kakak lihat di dalam layar tersebut, surat tugas ini diberikan untuk 5 orang, ya, jabatannya dosen, untuk mengikuti pelatihan pengolahan kopi dan coklat. Jadi ada kegiatan, ada tugas yang disampaikan oleh si petinggi atau pimpinan kantornya. Nah, di dalam surat ini adalah direkturnya yang disampaikan untuk para dosennya untuk mengikuti pelatihan. Oke. Nah, selanjutnya jenis surat yang ketiga. Ini termasuk dalam jenis surat apa ya? Pribadi? Salah. Ini bukan masuk dalam jenis surat pribadi. Ini adalah termasuk dalam jenis surat dinas, tapi jenisnya jenis apa nih? Iya, ini adalah jenis surat perizinan. Surat perizinan adalah surat yang dikirimkan untuk instansi, organisasi, perusahaan, atau perorangan untuk mendapatkan izin.
Surat permintaan izin dapat dibedakan menjadi surat permintaan izin untuk mengikuti kegiatan dan surat izin untuk tidak mengikuti kegiatan. Dalam surat ini dijelaskan bahwa surat permintaan izin untuk tidak mengikuti pelajaran, di sekolah dikarenakan sakit. Nah, surat seperti ini yang biasanya kalian tulis, yang seperti biasanya seperti anak-anak sekolah yang menulis surat izin, ya, orang tuanya yang menulis surat izin untuk menyampaikan bahwa anaknya tidak bisa mengikuti pelajaran dikarenakan sakit. Jadi harus mengirimkan surat permohonan izin atau permintaan izin. Oke, baik ya. Nah, selanjutnya. Nah, yang keempat ini termasuk dalam jenis surat apa nih? Iya, benar. Ini adalah termasuk dalam surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan berisi pemberitahuan kepada semua anggota dalam suatu kelompok atau organisasi. Isinya bisa macam-macam, bisa pemberitahuan mengenai rapat, atau pemberitahuan mengenai info-info yang dianggap penting oleh instansi atau organisasi tersebut. Nah, ini surat pemberitahuan terdiri atas surat pengumuman, surat edaran, dan surat pernyataan. Seperti yang biasanya kalian terima, surat pemberitahuan dari pihak sekolah, ya, yang mengenai edaran untuk penilaian tengah semester atau edaran mengenai penilaian akhir semester. Nah, itu adalah termasuk jenis surat dinas dan masuk ke dalam kategori surat pemberitahuan. Ya, selanjutnya bisa kalian lihat di sini ada perihal undangan rapat. Artinya ini adalah termasuk ke dalam jenis surat dinas, kategori surat undangan. Surat undangan adalah surat yang ditujukan kepada seseorang untuk menghadiri suatu acara. Nah, seperti itu. Surat undangan dibuat oleh seseorang ataupun oleh instansi. Nah, coba abang kakak perhatikan. Di dalam layar abang kakak, di sini ada contoh surat dinas. Nah, di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur dari surat dinas. Perbedaan dari surat pribadi dengan surat dinas, ini ada beberapa perbedaannya, dan di dalam unsur-unsur surat dinas ini sedikit lebih banyak daripada surat pribadi. Mari simak penjelasan yang akan saya sampaikan pada video kali ini mengenai unsur-unsur surat dinas. Yang pertama, bisa abang kakak lihat, di situ ada tertulis SMP Kusuma Bangsa, Jalan Kenari 5, Pekanbaru. Posisinya berada di tengah atas. Itu namanya adalah kop surat atau kepala surat. Yang kedua adalah tanggal surat. Di dalam surat dinas, tidak perlu lagi menuliskan tempat pembuatan suratnya. Kenapa? Karena di dalam kop surat itu sudah tertulis Pekanbaru. Jadi, di dalam tanggal surat tidak perlu lagi dituliskan Pekanbaru lagi atau tempat kita menulis suratnya. Jadi, cukup tanggal surat saja. Yang ketiga, adanya nomor surat. Nah, abang kakak perhatikan. Di dalam nomor surat ini, di sini ada nomor 20 garis miring KB garis miring 8 Romawi garis miring 2019. Di sini Ibu ingin menyampaikan bahwa di sini 20 ini maksudnya adalah urutan surat yang dikeluarkan oleh SMP Kusuma Bangsa. Artinya surat ini dikeluarkan sudah urutan ke-20 dari surat yang dikeluarkan. Kemudian KB di sini adalah singkatan dari sekolahnya yaitu Kusuma Bangsa. Kemudian garis miring 8 Romawi. 8 Romawi ini menunjukkan bulan Agustus atau bulan 8, tapi penulisannya harus menggunakan penulisan Romawi. Kemudian garis miring ini adalah tahun pembuatan surat, tahun 2019. Jadi Ibu ulangi,
di dalam nomor surat ada yang namanya urutan surat itu keluar, kemudian KB ini singkatan dari organisasinya. Kalau misalnya SMP Muhammadiyah 1 berarti bisa MUH 1 atau SMP MUH 1 garis miring. Nah, ini adalah bulannya, bulan saat mengeluarkan surat itu. Kemudian ini adalah tahunnya. Nah, lampiran ini bisa, ini strip maksudnya tidak ada lampiran. Kalau misalnya ada lampiran yang kalian lampiran yang dikeluarkan, berarti misalnya berapa lembar lampiran itu, 1 atau 2, berarti bisa ditulis di sini 1 lembar atau 2 lembar. Seperti itu. Ya. Yang keempat lampiran surat, yang kelima adalah perihal surat. Perihal surat ini, isi surat ini berkaitan dengan apa? Nah, tapi harus ditulis secara singkat. Jadi artinya, ini contohnya, diskusi kebangsaan 17 Agustus. Atau misalnya perihal pemberitahuan libur sekolah atau pemberitahuan penilaian tengah semester. Seperti itu contohnya. Selanjutnya ada alamat penerima surat. Nah, ini yang terhormat. Jadi, di dalam alamat penerima surat cukup menggunakan YTH yang artinya itu yang terhormat. Tidak perlu lagi menuliskan kata kepada. Ya. Saya tegaskan kembali bahwa di dalam surat tersebut tidak perlu lagi menuliskan kata kepada. Jadi langsung saja yang terhormat ditulis dengan singkat YTH titik. Kemudian siapa yang akan menerima surat ini, kemudian tempat, di tempat, seperti itu. Yang ketujuh adalah salam pembuka. Kalau di dalam surat dinas atau surat resmi, biasanya salam pembuka yang digunakan adalah dengan hormat, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya tadi kan salam kangen, salam rindu itu salam pembuka yang digunakan di dalam surat pribadi. Kalau di dalam surat dinas biasanya menggunakan dengan hormat. Kalian perhatikan penulisannya. Dengan hormat, D-nya itu huruf kapital, sedangkan H-nya itu adalah huruf kecil dan diakhiri dengan tanda koma. Nah, jadi dalam penulisan surat kita harus memperhatikan penulisan hurufnya dan juga tanda bacanya. Nah, abang kakak selanjutnya bisa kalian lihat di sini ada saya garis biru sebelum kata dalam dan di akhir ini Republik Indonesia. Di sini ada garis biru. Ini saya kasih garis biru ini sebagai penanda bahwa untuk kalimat pertama itu masuk ke dalam unsur pembuka surat atau pendahuluan atau pembuka surat sama. Nah, kemudian dari kalimat kami mengundang Bapak Ibu wali murid sampai dengan ini acara, nih bisa kalian lihat nih kursor saya ya bergerak. Sampai ini acara diskusi kebangsaan itu adalah isi surat. Dan paragraf terakhir di sini demikian undangan serta pemberitahuan kami sampai titik itu merupakan penutup surat. Baik. Selanjutnya di sini ada hormat kami, itu disebut dengan salam penutup. Ketua OSIS SMP Kusuma Bangsa disebut dengan jabatan, kemudian tanda tangan, dan yang terakhir adalah nama pengirim. Jadi untuk surat dinas sekitar ada 14 unsur yang harus kalian ingat, yang harus kalian pahami betul-betul di mana letak posisinya. Karena posisinya juga menentukan baik benar atau tidaknya dari sebuah surat. Sampai di sini paham ya anak-anak ya? Paham ya abang kakak semua? Baik, jika paham kita lanjut ke yang berikutnya. Setelah kita mengetahui dari isi dari surat dinas tersebut, maka kita harus mengidentifikasinya. Nah, kira-kira identifikasinya seperti apa? Surat dinas tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, surat dinas tersebut dikirim oleh sebuah organisasi yaitu pengurus OSIS SMP Kusuma Bangsa Pekanbaru. Yang kedua, surat dinas tersebut menggunakan ragam bahasa resmi dan baku. Yang ketiga, isi surat tersebut adalah pemberitahuan undangan untuk acara diskusi kebangsaan yang diadakan pada 17 Agustus 2019 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Aula SMP Kusuma Bangsa. Yang keempat adalah dalam surat dinas tersebut terdapat
nama instansi, alamat instansi, tanggal pembuatan surat, nomor surat, perihal surat, alamat penerima surat, hari, tanggal, tempat diadakan acara, nama terang, jabatan, dan tanda tangan. Nah, jadi abang kakak, di dalam mengidentifikasi surat dinas, yang harus kita sampaikan adalah bahwa surat itu dikirim oleh siapa dan untuk siapa. Kemudian menggunakan ragam bahasa yang seperti apa, kemudian isi suratnya seperti apa, dan unsur-unsurnya apa saja yang ditulis di dalam surat dinas tersebut. Nah, sampai di sini bagaimana abang kakak? Paham ya? Mudah kan untuk dipahami? Nah, setelah mengidentifikasi, selanjutnya kita harus menyimpulkan isi dari surat pribadi dan surat dinas. Simpulan isi surat pribadi. Simpulan isi surat pribadi dapat ditemukan dengan membaca surat pribadi secara saksama. Jadi ketika kita sebelum menyimpulkan isi surat pribadi, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membacanya terlebih dahulu. Membaca surat pribadi tersebut secara saksama atau secara benar-benar seperti itu. Nah, selanjutnya surat pribadi biasanya berisi paragraf pembuka, isi, dan penutup. Isi suratnya itu terletak setelah paragraf pembuka, artinya berada di paragraf isi. Seseorang dapat menyimpulkan isi surat berdasarkan paragraf isi surat tersebut. Nah, perhatikan contoh surat pribadi berikut. Denpasar, 25 Juli 2019. Salam sayang untukmu sahabat. Bagaimana kabarmu Arsya? Aku harap kamu dalam keadaan baik sama sepertiku. Aku sangat rindu kepadamu Arsya. Sudah lama sekali kita tidak berjumpa. Oh ya Arsya, aku mendengar kabar bahwa di kotamu telah terjadi bencana banjir. Aku khawatir akan keadaanmu. Bagaimana keadaan rumahmu sekarang? Apakah rumahmu aman dari bencana banjir? Aku penasaran dengan ceritamu. Minggu depan, aku diajak ayahku berkunjung ke kotamu. Ayah mewakili perusahaannya akan memberikan bantuan untuk korban bencana banjir di kotamu. Jika kamu tidak sibuk, aku ingin mengunjungimu. Sekian kabar dariku. Aku tunggu balasan surat darimu. Sahabatmu, Mahfud Ramdan. Nah, abang kakak, dari surat pribadi ini dapat kita simpulkan. Simpulan isi surat pribadi tersebut sebagai berikut. Surat pribadi tersebut dikirim oleh Mahfud Ramdan kepada sahabatnya Arsya. Mahfud mendengar kabar bahwa terjadi bencana banjir di kota tempat tinggal Arsya. Mahfud diajak ayahnya berkunjung di kota tempat tinggal Arsya. Ayah Mahfud mewakili perusahaannya akan memberikan sosialisasi bantuan untuk korban bencana banjir di kota Arsya. Mahfud juga ingin mengunjungi Arsya. Nah, jadi simpulan isi surat pribadi itu di dalam simpulan itu harus kita sampaikan siapa yang mengirim dan siapa yang penerima. Kemudian isi dari surat pribadi itu apa. Nah, simpulannya itu kita tulis di dalam bentuk paragraf. Seperti itu. Baik, paham ya abang kakak semua? Selanjutnya, simpulan isi surat dinas. Simpulan isi surat dinas ini kurang lebih sama seperti simpulan isi surat pribadi. Jadi, simpulan isi surat dinas dapat ditemukan dengan cara membaca surat dinas secara saksama. Surat dinas biasanya berisi paragraf pembuka, isi, dan penutup. Isi surat terletak setelah paragraf pembuka. Bentuk, isi, dan bahasa yang digunakan dalam surat dinas terikat oleh ketentuan baku atau bahasa yang resmi. Nah, bagaimana cara menyimpulkannya? Sama seperti surat pribadi kan? Nah, kalian perhatikan contoh surat dinas berikut. Perhatikan contoh surat dinas berikut ini. Pemerintah Kota Ternate, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Pangeran Nuku 1 Ternate, telepon 94020007. 3 Mei 2021. Nomor 112 /Diknas/5/2021. Hal atau perihal sama ya. Perihalnya permohonan izin menjadi juri.
Yang terhormat Kepala SMP Pangeran Nuku, Jalan Cipto Mangunkusumo 25 Ternate. Dengan hormat, dalam rangka memeriahkan kegiatan Harkitnas 2021, kami mengadakan lomba baca puisi untuk siswa sekolah menengah pertama atau SMP sekota Ternate besok Kamis 20 Mei 2021. Berhubungan dengan hal tersebut, kami mohon agar Ibu berkenan memberikan izin kepada Saudara Yulianti Setiorini SPD, salah seorang guru bahasa dan sastra Indonesia SMP Pangeran Nuku, untuk menjadi juri lomba tersebut. Atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Hormat kami Ketua Panitia Muhdi Lubis MPD NIP 130502349. Nah, itu adalah contoh surat dinas. Lalu bagaimana menyimpulkannya? Menyimpulkannya sama seperti surat pribadi. Kita harus baca terlebih dahulu dan kita tulis siapa yang mengirim dan siapa yang menerima surat tersebut dan apa isi atau apa keperluan dari surat tersebut. Simpulan surat dinas tersebut sebagai berikut. Surat dinas tersebut merupakan jenis surat permohonan izin. Surat tersebut berisi permohonan izin dari Ketua Panitia Lomba Baca Puisi tingkat SMP sekota Ternate, Muhdi Lubis MPD, kepada Kepala SMP Pangeran Nuku. Permohonan izin tersebut berisi kesediaan untuk memberikan izin kepada Saudara Yulianti Setiorini SPD, satu di antara guru bahasa dan sastra Indonesia SMP Pangeran Nuku, untuk menjadi juri lomba tersebut. Nah, cukup satu paragraf saja simpulannya anak-anak. Tidak sulit kan? Ya, asal kalian mau membaca ya. Semangat terus untuk membacanya. Nah, itu tadi penjelasan tentang surat pribadi dan surat dinas. Dan penjelasan tentang bagaimana mengidentifikasi surat pribadi dan surat dinas. Serta menyimpulkan surat pribadi dan surat dinas. Bagaimana? Mudah bukan untuk dipahami? Ya, mudah-mudahan dengan penjelasan materi pada video kali ini dapat menambah wawasan kalian, dapat memudahkan kalian dalam memahami, mengidentifikasi, dan menyimpulkan isi dari surat pribadi maupun surat dinas. Sekian video pembelajaran hari ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.